Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Prabowo mereshuffle kabinet ya, kabinet kedua ini kabarnya berhentikan Erick Thohir dan Hasan Nasbi. Ya, saya kira kalau Erick Thohir diberhentikan masih dapat menteri begitu kan. Walaupun levelnya ya menteri Menpora begitu. nggak ada masalah begitu kan. Dari BUMN turun ke Menpora ya. Apakah masih jabat ketua umum PSSI atau bagaimana begitu? Atau double-double aja. Yang lebih menyakitkan lagi begitu kan. Geng Solo ini adalah ya Hasan Nasbi. Begitu mengejutkan begitu kan. Hasan Nasbi sejak awal ya memundurkan diri, Prabowo tidak mau begitu. Ditolak oleh Prabowo. Tapi sekarang menyakitkan begitu, diberhentikan. Begitu menyakitkan kalau menurut saya ini. Kenapa Bang? Ya, karena sejak awal memundurkan diri secara hormat, tiba-tiba diberhentikan begitu. Ada apa? Apakah mau diangkat jadi menteri atau bagaimana? Yang untung malah si Kodari di situ begitu. Si Kodari paling untung begitu kan ya. Si Kodari itu ya kabarnya mendapatkan mendapatkan kepala staf kepresidenan ya, menggantikan AM Putranto ya. Ini paling sekarang paling diuntungkan begitu kan ya. Sudah naik begitu kan. Ya mungkin dibutuhkan survei yang 58%. Tapi kembali ke yang tadi begitu. Ya, nampaknya kasihan banget Hasan Nasbi ini. Kenapa? Karena mungkin inilah cara-cara Prabowo begitu kan. Satu persatu sudah mulai disingkirkan, satu persatu sudah mulai diberhentikan. Kenapa? Karena ini sudah jelas begitu kan ya. Sejak awal ya si Hasan Nasbi ini blunder terus begitu kan. Soal kepala babi, soal ini dan sebagainya begitu. Ini menandakan bahwa Prabowo sudah tahu begitu kan mana situasi dan kondisi yang harus direshuffle dan sebagainya. Nah, BUMN sekarang, ya Menteri BUMN sekarang mau digantikan siapa begitu? Masih cari peluang nampaknya ini. Jadi banyak yang kemudian sekarang ini begitu kan ya, yang diganti begitu, yang awalnya begini. Ini salah satu resminya adalah Menko Polkam ya diganti oleh Jamari Kaniako, Menpora Erick Thohir, Wamenaker Arfian Sanor, Wamenhut ya Rohmat Marzuki, terus kemudian Ketua LKPP Sarah Sadika, Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Anggar Raka Prabowo, Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya, Wamenkop Farida Farika, Wakil Kepala BGN Nani Dayang, ya Penasihat Khusus Presiden ke Kamtimmas dan Reformasi Polri Ahmad Dofi, dan staf khusus kepresidenan yaitu ini KSP adalah Muhammad Kodari, bukan Hodari ya. Kalau Hodari ini saya, kalau Kodari dia yang punya survei. Coba kita lihat ya pelantikan reshuffle kabinet ini. Ada Erick Thohir dan sebagainya seperti ini. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Sebagai penasihat khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Ya, agama Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,
tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-luruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Dua, Menteri Pemuda dan Olahraga. Tiga, Kepala Staf Kepresidenan. Empat, Penasehat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. Lima, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Itulah tadi ya apa yang disampaikan oleh media sekretariat Presiden ya, Sekretariat Negara. Jadi saya kira bahwa Hasan Nasbi ini sangat sekarang ini nampaknya sangat mulai lega begitu kan ya, walaupun sudah digantikan dan sebelumnya. Saya melihat bahwa ya Hasan Nasbi ini kan masih
masih banyak muncul spekulasi bahwa orang-orang mereka begitu kan. Tetapi kita lihat saja ini menandakan bahwa Prabowo ingin sungguh-sungguh membersihkan dari orang-orang yang kemudian dianggap tidak kompeten begitu kan ya, dianggap tidak bisa bekerja semaksimal mungkin atau bagaimana. Tapi yang jelas menggantikan Hasan Nasbi ini menandakan bahwa Prabowo ini sadar begitu. Sejak awal memang banyak kritikan-kritikan kepada Presiden Prabowo begitu, terutama dari Hasan Nasbi ini. Ya sejak awal begitu kan. Ya karena mungkin ya diberi dulu lah ya. Prabowo kan tahu situasinya. Ya diambil dulu lah orang-orang mereka yang mencela Prabowo, orang-orang yang mengkritik Prabowo, diambillah jadi menteri, jadi ini dan sebagainya begitu. Kalau sudah dipecat, kalau sudah diganti begitu kan, maka kemudian dia tidak bisa ngomong apa-apa lagi begitu. Terjebak dengan ucapannya. Karena sudah merasakan kekuasaan begitu. Nah, ini Prabowo Subianto begitu mereshuffle kabinet, berhentikan Erick Thohir hingga Hasan Nasbi ya. Menteri Erick Thohir ya juga diganti dan sebagainya. Bahkan mantap, halus tenan ya Pak RI 1 bikin geng Solo tak berkutik. Infiltrasi pasukan Love Jokowi masuk ke lingkaran Istana Mintal akhirnya ya. Akhirnya tahun bakalan mantan menteri era Jokowi masuk sel. Ini Pak Prabowo lagi bersih-bersih. Kalau bisa sapu bersih dulu ya dari kader partai itu. Ini banyak sekali pro dan kontra pada akhirnya begitu. Artinya menandakan bahwa ya dengan adanya seperti ini Erick Thohir sudah diganti di BUMN begitu kan ya. Untung masih dapat ya, di Kemenpora begitu. Tapi kalau gagal nantinya begitu, bisa saja ada reshuffle lagi begitu. Jadi mainnya halus. Tapi pada akhirnya nanti ya hati-hati betul. Ngeri kan pada akhirnya, Bos. Kasihan ini, justru Hasan Nasbi ini begitu dapat apa sekarang? Ya, yang lain sudah ya masih dapatlah kekuasaan, ya syukurin aja begitu kan. Inilah cara Prabowo ingin membersihkan itu. Mungkin salah satunya seperti itu. Tapi kita lihat saja nanti begitu kan ya. Ya, apakah survei ini akan muncul lagi 58% begitu kan? Kan yang dibutuhkan itu sebenarnya. Jadi Hasan Nasbi ini begitu kan sekarang ini sudah sudah diberhentikan ya oleh Presiden Prabowo begitu kan secara terhormat. Bahkan Hasan Nasbi dari jabatannya sebagai Kepala Komunikasi Presidenan ya atau PCO di situ, Presidential Communication Official, dan dalam kesempatan yang sama Presiden Prabowo juga melantik Menteri Komunikasi Digital Komdigi Anggaraka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Nah, inilah menandakan saya pribadi begitu kan sangat tepat sekali rasanya jika orang-orang yang tidak begitu produktif begitu digantikan begitu kan ya. Tapi saya heran lagi begitu, kenapa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sampai hari ini kabarnya tidak datang di acara pelantikan itu begitu nih. Wapres Gibran tidak hadir di pelantikan menteri di istana hari ini. Ada apa, bro? Ada apa ini begitu? Ngeri-ngeri sedap nampaknya begitu kan. Ya, apakah orang-orang Mulyono banyak diganti? Ya kita tunggu sajalah. Kita tunggu saja nasibnya bagaimana. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.